Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heru Mulyanto yang akan bertindak pada sore hari ini sebagai pembawa acara. Yang terhormat para hadirin dan yang terhormat para narasumber kita yang luar biasa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara diskusi arus wawasan seri kedua. Acara diskusi seri kedua ini, arus wawasan ini akan mengusung tema pemindahan ibu kota negara dalam perspektif perubahan ekologi di Indonesia. Sebelum kita mulai diskusi awas untuk lebih lanjut, ada baiknya saya akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan dari yang akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah Saudari Zalfa Rizky. Kemudian dilanjut dengan acara yang kedua yaitu pembacaan CV narasumber yang dilakukan oleh moderator. Kemudian dilanjut oleh acara ketiga yaitu pemaparan materi dan diskusi tanya jawab dalam diskusi ini. Kemudian acara terakhir yaitu penutup dan dilanjut dengan pemberian sertifikat. Baik, sebelum memulai izinkan saya membacakan tata tertib diskusi yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Tata tertib pertama yaitu satu, peserta diskusi yang datang melalui daring wajib menyalakan kamera apabila tidak memiliki kendala. Kemudian peraturan yang kedua, baik peserta diskusi secara offline maupun online dilarang membuat kegaduhan selama berjalannya diskusi. Kemudian yang peraturan yang ketiga, selama pemaparan materi diharapkan untuk mematikan mikrofon bagi peserta online atau dilarang membuat kegaduhan bagi peserta yang datang secara offline. Kemudian yang keempat, untuk sesi tanya jawab, silahkan raise hand bagi peserta yang datang secara online. Kemudian untuk peserta yang datang secara offline, harap menyampaikan pertanyaannya apabila sudah dipersilahkan oleh moderator. Kemudian yang kelima, dilarang berbicara jika belum diperbolehkan oleh moderator. Baik, kita masuk ke acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah Saudari Zalfa Rizky. Kepada Kak Zalfa saya persilakan untuk masuk dan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, kakak, mas dan mbak. Saya ucapkan selamat datang pada diskusi awas yang kedua kali ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zalfa Rizky Nur Aulia, biasa dipanggil Zalfa, tapi teman-teman dekat saya lebih sering memanggil saya dengan sebutan Abang. Ya, saya adalah Ketua Umum dari Himpunan Organisasi Mahasiswa Ilmu Sejarah UI yang bernama Studi Klub Sejarah yang biasa disingkat SKS. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih kepada komunitas Bambu, terkhususnya kepada Bang Niza Rizal yang telah mengizinkan teman-teman keilmuan SKS untuk mengadakan diskusi awas. Dan saya harap diskusi kali ini tuh menjadi kolaborasi yang untuk tahun-tahun berikutnya itu bisa kembali diadakan, jadi ada keberlanjutannya seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin mengapresiasi teman-teman keilmuan yang telah mencurahkan ide, kemudian pemikirannya dan tenaganya ya, mulai dari persiapan acara sampai dengan pelaksanaan diskusi kali ini. Pokoknya kalian jadi ada masalah sejarah ini, kemudian ada Mbak Oci selaku moderator yang nanti akan menemani diskusi kita pada kali ini. Nah, kalau untuk narasumber kedua ini sebenarnya teman angkatan saya, Mas Ibran Humam. Nah, jadi singkat cerita, kami semester ini dapat waktu seminar sejarah dan itu harus membuat proposal. Nah, kebetulan Mas Ibran ini proposalnya membahas mengenai pemindahan ibu kota Bandung ketika Bandung berambisi menjadi ibu kota. Wah, ini menarik sekali. Jadi saya rasa pemindahan ibu kota ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi menurut saya bagi praktisi sejarah, kemudian bagi pembelajar sejarah seperti kita ini semua, dan bahkan sejarawan itu sendiri, kalau dengar wacana pemindahan ibu kota negara, itu udah nggak kaget sekali. Karena bagaimanapun juga isu atau wacana pemindahan ibu kota ini kan sudah dimulai sejak masa pemerintah Presiden Soekarno. Nah, kemudian ibu kota yang itu juga pernah pindah ke kami itu ada di Jakarta, ada 4 Januari ini saya akan mengingat-ingat ya, 4 Januari 1946. Kemudian pernah juga ke Bukit Tinggi
tahun 1948. Nah, jadi saya harap pemindahan ibu kota ini bukan berarti dimaknai sebagai keberhasilan Jakarta yang kemarin baru berulang tahun 1995 itu sudah berhasil menjawab segala kebijakan politik dan permasalahan yang ada. Jadi saya harap wacana ini dalam diskusinya melibatkan artinya ada keseimbangan antara history dan juga etnografi. Karena bagaimanapun juga ini kan semata-mata untuk Indonesia dan Indonesia itu masyarakatnya dinamis dan maju. Diharapkan sebuah komunitasnya itu khususnya dan juga tertutup dalam diskusi kemudian ini. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dari sini teman-teman. Ya, terima kasih Kak Zalfa Rizky selaku Ketua Himpunan Mahasiswa SKS UI atas sambutannya. Baik, sekarang kemudian kita memasuki acara pembacaan CV dari narasumber oleh moderator Saudara Oktiana. Kemudian setelah pembacaan CV kita memasuki acara inti yaitu diskusi dan kemudian lanjut dengan tanya jawab. Kemudian saya persilahkan kepada Saudari moderator Oktiana untuk mengambil alih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dewi sebagai Master of Ceremony pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peserta baik di online maupun di offline. Dan juga sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara dari Mas JJ dan juga Kak Gibran, serta kepada teman-teman peserta dari offline maupun online dan juga para panitia. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Oktiana Lestari selaku moderator pada sore hari ini. Sebelum kita mulai diskusi, lebih baik kita untuk mengenal nih para pembicara yang keren-keren banget pada sore hari ini. Untuk pembicara kita itu ada dua. Yang pertama itu ada dari Mas JJ Rizal. Nah, Mas JJ Rizal ini merupakan seorang sejarawan atau alumni dari jurusan Sejarah Ilmu Budaya di Universitas Indonesia. Mas JJ juga merupakan pimpinan penerbit komunitas kamu ya Mas ya, sebagai penerbit khusus dari buku-buku sejarah. Nah, kalau sekarang nih Mas JJ gimana kabarnya? Baik. Kabar baik. Oke. Selanjutnya untuk pembicara kita selanjutnya ada Kak Gibran Humam nih. Nah, Kak Gibran Humam ini merupakan Kepala Biro dari Kreatif Studi Media Kreatif dari Studi Sejarah Universitas Indonesia. Dan Kak Gibran juga pernah punya pengalaman ya Kak Gibran di Dutch Shelter sebagai research assistant, lalu sekarang sedang magang di Museum Kebangkitan Nasional sebagai inventarisasi dan registrasi museum. Gimana nih kabar Kak Gibran saat ini? Semoga Kak Gibran dan juga Mas JJ ke depannya selalu sehat dan juga makin sukses ke depannya ya. Selanjutnya mungkin biar kita nggak lama-lama lagi ya, kita langsung mulai aja nih diskusinya. Untuk tadi kan sudah disinggung nih sebelumnya sama Abang ya, sama Kak Zalfa Rizky, bahwa wacana pemindahan ibu kota itu sebenarnya bukan hanya baru-baru ini aja ya Mas ya, dan juga Kak Gibran. Jadi wacana pemindahan ibu kota bukan ini buat kami gitu nih. Bukan Kak Zalfa ya, di Jakarta, lalu ke tinggi, lalu kembali lagi ke Jakarta. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, sebenarnya kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya lagi ya kayak kota ke Bandung nih. Nah, kalau dari Kak Gibran sendiri nih, apalagi researchnya tadi Abang bilang kalau misalnya Kak Gibran sendiri mengenai pemindahan ibu kota ke Bandung ya, kalau misalnya dilihat, apa sih sebenarnya penyebab pemerintah Hindia Belanda ini memindahkan ibu kota Indonesia ke Bandung dan apa alasannya kenapa harus Bandung? Kayak gitu. Silakan. Baik, selamat sore, siang menjelang sore semuanya. Selamat sore juga Mas. Ini luar biasa nih pembahasan yang luar biasa lagi rame-ramenya juga dan gak disangka juga saya bisa ngobrol sama Mas Didi Rizal juga kan, biasanya cuma lihat di TV atau di YouTube kan. Sekarang di sounding jadi pembicara kan luar biasa juga. Terima kasih juga dari teman-teman Tiongwan, SKS, sekaligus sudah Abang, satu teman SKS dan teman-teman semuanya yang berada di sini. Nah, jadi ketika kita membicarakan pindah ibu kota itu memang sudah dari lama, dan yang paling lagi juga lagi bicarakan terutama dari teman-teman museum juga, dan di sejarah juga ngomongin tentang Bandung bahwa Bandung itu kan menjadi ibu kota, cuman sayangnya gagal dan bagaimana 1932 ada krisis Malaysia. Nah, kenapa sih awalnya tuh dipilihnya Bandung dan kenapa ada wacana pindah ibu kota ini sebenarnya jauh dari setelah sekian lamanya dinas pendidikan Bandung untuk yang dekatnya tadinya di Kalapet, dari ketika pindah ke Kota Muncang dan menjadi satu kota yang strategis.
Dan ketika loncat tahun di 1870 itu dikeluarkan Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria. Nah, Undang-Undang Agraria ini kan dia tuh ngasih kesempatan perusahaan-perusahaan swasta untuk datang ke Hindia Belanda atau Indonesia sekarang itu jadi luasa, dan akhirnya orang-orang kelas menengah Eropa atau teman Belanda tuh datang juga ke Hindia Belanda, dan itu mendorong adanya tingkat urbanisasi. Nah, urbanisasi yang pindah dari kota-kota ini juga entah dari baik itu dari orang bumi atau bumi putra yang datang ke kota-kota ikut meramaikan perekonomian, dan orang Belanda yang datang tentunya buat mengadu nasib lah katakannya, buat perusahaan atau membangun ekonomi, dan akhirnya orang desa datang ke kota ikut membangun ekonomi. Ini yang memunculkan suatu permintaan pembangunan kota atau bisa dibilang pembangunan sarana prasarana kota, fasilitas, taman, bangunan, dan pemerintahan. Nah, ini tuh perkembangan yang sungguh luar biasa waktu itu, cepat banget. Dan di sisi lain tuh ada namanya Departemen Urbanisasi Apartemen Bauwerken atau DOW. Nah, mereka tuh bisa dibilang PUPR di masa lalu atau Departemen Perencanaan Sipil ya kalau gitu. Nah, mereka ini dari dibangun tuh didirikan 1850, mereka bertanggung jawab atas pembangunan kota, terutama fasilitas untuk pemerintah, sekolah, gereja, dan bangunan instansi pemerintah lainnya. Nah, mereka ini ketika bertanggung jawab di saat itu cukup masih banyak berpikir bahwa bagaimana permintaan yang ditekankan banyak kota-kota, khususnya di Batavia, itu bagaimana bisa melakukan secara efisien, cepat, dan secara keuangan juga tidak terlalu banyak. Nah, rupanya di sini akhirnya mereka membuat solusi, itu standarisasi bangunan. Nah, ketika standarisasi bangunan ini dijalankan, rupanya ini menjadi permasalahan baru ketika banyak yang tidak puas dengan hasil standarisasi. Kenapa? Karena muncul masalah bahwa apa yang distandarisasi oleh BOW sendiri itu tidak sesuai dengan perencanaan kota dan tidak sesuai dengan iklim. Nah, ini terikat pada tadi yang kita bahas tentang kaitannya dengan kota dan ekologi. Jadi mereka yang tidak puas, secara arsitektur yang tidak puas, membuat bangunannya itu kesan murahan, monoton, dan panas. Dan akhirnya ini menjadi suatu timbul pertanyaan, bagaimana membangun suatu kota dengan perencanaan kota yang baik dan arsitektur. Nah, rupanya ini menjadi perbincangan panjang hingga pada akhirnya pas 1906 itu kan terjadi perubahan besar. Sebenarnya dari 1903 dan 1905 itu desentralisasi web atau undang-undang desentralisasi dikeluarkan, lalu ordonansi di mana beberapa kota itu dijadikan Sonente atau kota madya, kayak Batavia, Bogor, dan Bandung itu jadi kota madya. Dia akhirnya punya otonomi untuk membangun dirinya sendiri, dan itu pertanyaan membangun kota tuh terus dikembangkan dan dipastikan. Nah, ketika itu muncul masalah lagi yang membuat suatu kesadaran bahwa pembangunan kota itu tidak hanya sekedar membangun, tapi itu multidimensi. Itu ketika dimulainya desentralisasi kongres atau desentralisasi, di mana pemerintah kota madya yang udah berdiri itu buat saling berdiskusi lah, katakan, untuk menyelesaikan masalah kotanya sendiri. Karena waktu itu meskipun mereka bisa berkembang sendiri secara ekonomi dan pembangunan, tapi kan secara pendanaan mereka kurang sebenarnya. Terutama masalah sanitasi, drainase, dan semacamnya itu menjadi masalah besar. Mereka harus mengutang, bahkan dalam beberapa catatan tuh kota Bandung itu waktu di tahun pertamanya tuh dia mengutang 400.000 gulden per tahunnya. Nah, itu menjadi pertanyaan luar biasa, dan akhirnya menjadi pembicaraan tentang bagaimana membangun kota dan menyelesaikan masalah ketidaknyamanan ini. Nah, akhirnya muncul satu orang nama yang baru juga, HFT Lema. Di 1913 dia ke Belanda, ke Scheveningen, dalam Kongres Perumahan Internasional. Dia mengatakan bahwa pemerintah kolonial itu seharusnya memantau dalam masalah perkotaan dan perumahan rakyat, karena itu banyak masalah tapi tidak sehat, tidak higienis, kota-kota tidak higienis. Disentil juga itu masalah Semarang dan Batavia, dan akhirnya mengatakan bahwa pemerintah Belanda tuh Hindia Belanda tuh harus bertanggung jawabkan semua ini, terutama masalah perumahan rakyat dan kebersihannya. Nah, tidak lama 3 tahun berselang, dia mengeluarkan laporan baru lagi. Itu dia berbicara tentang kota-kota di pantai utara Jawa, kayak Batavia, Semarang, dan Surabaya. Dan dia melakukan perbandingan dengan Malang, Bandung. Dan hasilnya adalah dia mengatakan bahwa kota-kota di pantai utara Jawa itu tidak sehat. Secara suhu, lalu dia itu rawa, lembab yang tidak menyehatkan, akhirnya membuat banyak penyakit, terutama malaria. Malaria masih menjadi suatu masalah yang luar biasa pada saat itu, menjadi mimpi buruk luar biasa untuk orang-orang Belanda kan. Nah,
Akhirnya dia menyarankan dalam laporannya, akan lebih baik kalau ibu kota itu atau pusat administrasi itu dipindahkan ke wilayah yang dingin atau iklim yang sejuk, karena suhunya tidak panas dan tidak banyak penyakit, dan membuat para pegawai administrasi pusat kolonial itu senang untuk bekerja. Dan di laporan ini mengatakan bahwa Batavia itu tidak nyaman karena dia panas dan hawanya tidak menyehatkan, membuat para pegawai negeri sipil Hindia Belanda tuh males. Itu menjadi kayak terkadang agak jadi luar biasa juga, menjadi sindiran kalau jangan-jangan nih beberapa kalau kita lihat patologi birokrasi kan pada malas-malasan apa karena Jakarta panas juga kan, itu bisa jadi kan. Nah, akhirnya dia menyebutkan bahwa dalam kesimpulannya akan lebih baik jika pusat administrasi pemerintahan Hindia Belanda atau ibu kota Hindia Belanda itu dipindahkan ke Bandung. Dan dengan syarat itu diharapkan ada pendirian sekolah tinggi teknik yang nantinya jadi ITB. Dan nantinya juga akan dipindahkannya Departemen Panoloh atau Departemen Perang atau Departemen Urusan Perang ke Bandung, karena laporan itu tahunnya sama ketika Departemen Urusan Perang itu pindah ke Bandung dan sekarang menjadi bangunannya ini pusat markasnya Kostrad Bandung Siliwangi kalau salah. Nah, itu ketika pindah dan akhirnya semua laporan itu tersampaikan ke Gubernur Jenderal Pandibuk Sirum. Cuma saya yang sempat luput dan akhirnya diangkat kembali sama Profesor Jack Roper, salah satu rektor Manivisius ITB pertama, Teknik School Bandung pertama, dan akhirnya menjadi ambisi luar biasa untuk menciptakan ibu kota yang sehat. Dan terutama waktu itu setelah itu ada pengembangan Twin Star atau kota taman. Nah itu sih dari pertama. Wah, lengkap ya penjelasannya mengenai kenapa sih ibu kota Indonesia dulu dipindahnya ke Bandung gitu masa kolonial Belanda. Nah, dari Mas Jeje sendiri ada tambahan mengenai pemindahan ibu kota masa kolonial? Silahkan. Ya sebenarnya Belanda tuh selalu mendirikan kota yang jadi bencana ya, dan itu bukan hanya pengalaman setelah menjadi negara ya, menjadi negara Hindia Belanda pasca VOC bubar. Tapi juga kan itu pengalaman ketika dari zaman VOC mereka di Batavia, mereka mengadakan perpindahan besar-besaran setelah 2 abad. Kita harus ingat itu bahwa kota Batavia yang mereka dirikan tahun 1619 itu di akhir abad ke-19 itu harus dipindahkan lebih ke selatan, dan di tempat di mana sekarang pusat kekuasaan itu berjalan di daerah sekitar Gambir. Sebenarnya kita mendapati istilah kota tua itu sebenarnya bukan istilah yang netral atau istilah yang membanggakan gitu ya, atau istilah yang buat mereka respect gitu. Justru itu sebaliknya, sangat tidak respect, sangat tidak hormat, bahkan simbol dari kekesalan atau kejengkelan. Jadi Haute Batavia itu sebenarnya sebuah ejekan karena kota itu dianggap jompo. Ya, jadi itu terjemahannya dari kata aslinya yang sebenarnya sebagai ejekan Haute Batavia itu. Jadi kota tua yang sekarang kita sedang rayakan tuh rame-rame itu sebenarnya istilah yang berawal dari ejekan karena kota itu menjadi sangat tidak sehat ya. Sekali lagi masalahnya adalah masalah kesehatan, dan akar dari ketidaksehatan ini sebenarnya kalau tadi kritiknya adalah pada konsep arsitektural ruang, ya saya pikir juga kita akan bisa melihat konsep arsitektural ruang yang berevolusi ya, dari konsep arsitektural ruang yang sifatnya anak mama, dalam artian orang Belanda itu kan ke timur itu menurut saya mereka walaupun habis perang 80 tahun itu bangsa yang pengecut ya. Pengecut dalam artian mereka tuh nggak mau homesick gitu. Mereka pengen di timur itu seperti di negeri mereka sendiri di Amsterdam. Karena itu mereka membuat kota dengan plek-ketiplek meniru kota Amsterdam dengan banyak kanal-kanal gitu, Krachten gitu di mana-mana gitu. Dan justru kanal-kanal inilah dan pemaksaan arsitektural ruang Eropa di timur itu yang justru menjadi biang masalah. Jadi arsitektur yang tumbuh di negeri non tropis dipaksain di negeri yang tropis itu yang jadi masalah. Jadi ketika arsitektur ini kemudian bisa diukur umurnya gitu ya, dia hanya
tahun 1619, tahun 1730 tuh udah punya masalah tuh. Jadi banyak datang penyakit-penyakit aneh, mulai misal dikenal remiterinde, rokorsten, demam maut, mati mendadak. Misalnya sore ini kita ngumpul 15 orang, besok 10 mati gitu kan. Bisnis yang paling menjanjikan peti mati gitu kan. Kemudian Belanda harus membangun kuburan baru yang kita kenal sebagai Museum Prasasti, gelar Koningen Hot van Oosten berubah menjadi apa ratu yang apa kuburan di timur gitu, jadi kuburan Begraven van Hot Oosten gitu. Jadi dari kata apa Kerkhoven, sorry, dari kata Kerkhoven van Hot Oosten, jadi orang mereka kuburin di gereja-gereja di Kerk gitu ya. Nah jadi itu pengalaman pertama ya, karena itu mereka kapok dari pantai, mereka berpikir untuk lebih ke pedalaman yang lebih dingin. Jadi bayangin dulu daerah yang mereka pindah tempatnya di daerah Gambir itu daerah yang hutan sebenarnya. Jadi orang berburu banteng, berburu badak, berburu harimau gitu itu ke situ gitu. Kemudian pendiri Depok, Castellane itu kemudian baru membangun kawasan di daerah Gambir itu dan menyebutnya sebagai Wealth of Freden. Ya Castellane ini orang yang banyak kritik dan sebenarnya udah melihat sejak awal bahwa company ini gagal membangun society gitu, membangun peradaban, bahkan bukan manusianya saja, tapi juga arsitektural ruangnya mereka itu dianggap gagal sama Castellane. Castellane pergi ke Srengseng dan menulis buku khusus kayak begitu gitu, dan dia kemudian karena itu dia menamakan kawasan itu Weltevreden. Kalau ada yang tahu gak artinya Weltevreden itu artinya sangat memuaskan. Karena hidup di kota yang lama itu sangat tidak memuaskan dan mereka kapok, dan Castellane membahasakan itu menjadi Wealth of Freden. Karena itu mereka bergerak dari arsitektural ruang yang sangat tidak memuaskan, arsitektural ruang Eropa ke daerah yang lebih selatan yang dianggap akan memuaskan, yang jauh dari penyakit, yang lebih sejuk, lebih dingin, dan mereka mulai mengadopsi konsep arsitektural ruang Jawa. Jadi kalau kita lihat arsitektural dari periode abad ke 19 ya di daerah Gambir, di daerah Lapangan Banteng, kita akan melihat mulainya begitu ya kebudayaan Indis itu menguat gitu. Model-model rumah, model-model bangunan, walaupun istananya itu masih sangat Eropa, tapi rumah-rumahnya itu kelihatan Indis. Itu dimulai dari berdirinya Landhuis. Jadi villa-villa mewah yang sebelumnya merupakan sebenarnya kritik atas ketidaksehatan di dalam kota. Jadi kita sebenarnya punya pengalaman yang panjang ya, dan nggak kapok-kapok gitu. Mungkin karena nggak belajar sejarah ya. Tapi biasanya orang belajar sejarah juga lebih kadang-kadang bisa lebih bodoh dari keledai kan. Kebentur lagi. So, jadi kalau kita orang sejarah melihat perpindahan ini sebenarnya kekeliruan yang nggak kapok-kapok ya begitu. Jadi kita nggak belajar dari sejarah persoalan hari ini ya, apabila disangkutkan dengan kayak tadi dijelaskan persoalan kota yang sangat tidak sehat dan kemudian menjadi alasan itu pindah, dan dingin dianggap jauh lebih safe kayak gitu ya, kenapa nggak pindah ke kudal kulkas gitu. Tapi buat saya sebenarnya itu gambaran yang jalan di tempat begitu ya, karena hari ini juga menurut saya kecenderungan untuk munculnya gagasan kota lestari ya, kota yang lebih ekologis gitu, itu menurut saya itu sebenarnya masih persoalan sambungan. Jadi sejarah itu menurut saya bukan diskontinuitas tapi continuity. Kan belajar sejarah yang paling gampang soalnya konsepnya continuity and change. Apa yang berlanjut, apa yang berubah. Persoalan besarnya adalah yang berlanjut yang buruk gitu kan. Dan cilakanya nggak berubah-berubah gitu, itu aja kita naik. So jadi menurut saya problem hari ini bukan lagi
yang digunakan master plan itu. Nah, di dalam master plan itu ada yang namanya tata ruang. Persoalan besarnya adalah master plan itu atau tata ruang itu dikendalikan oleh apa? Nah, problem besarnya sejak zaman Simon Stevin sampai di ibu kota ke Jakarta hari ini, menurut saya tata ruang itu berubah menjadi tata uang. Itu kan dikit sekali perubahannya, tapi itu berakibat yang sangat. Jadi kerusakan kota, destruksi terhadap kota itu dimulai dari dimana tata ruang berubah menjadi tata uang. Nah, kita bisa ngecek sebenarnya kota itu akan berkembang menjadi metropolis, ada kota buat kita semua yang nyaman, yang aman, yang tidak menyusahkan gitu ya. Itu dari tata ruangnya. Kalau dia berkebalikan dengan itu, berarti dia tidak jadi metropolis, tapi dia menjadi miseropolis. Dari kata miserable, artinya masalah. Nah, problem besar adalah kota-kota kita itu karena tata uang, dia nggak jadi metropolis, dia jadi miseropolis. Nah, ini yang nggak bisa disembuhin sebenarnya dengan pindah kota, pindah ibu kota. Saya pikir hanya bisa disembuhin dengan Oke, baik. Terima kasih buat Mas JJ tambahannya. Apa untuk teman-teman dipersilahkan kalau misalnya persiapan mau ada bertanya lagi biar lebih makin diskusinya makin seru gitu ya ke depannya ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Yang tadi kan mengenai pemindahan ibu kota ke Bandung nih, tulisannya dari Kak Gibran ya. Selanjutnya buat Mas JJ nih, kalau misalnya balik lagi nanti boleh Kak Gibran ditambahin. Untuk Mas JJ nih, kan dari berita-berita yang beredar gitu ya Mas ya sekarang pada Presiden Jokowi itu kebut rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur gitu kan dengan nama nantinya akan jadi Nusantara. Nah, dari menurut Mas JJ nih dilihat dari sudut pandang historis gitu ya. Apakah pemindahan ini tuh udah tepat atau nanti malah akan menimbulkan permasalahan baru seperti yang tadi sudah jelaskan sebelum-sebelumnya mengenai pemindahan ke Bandung, Bukit Tinggi dan juga kembali lagi ke Jakarta. Terus satu lagi Mas, dan juga dilihat dari segi ekologinya nih Mas, kalau misalnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur seperti apa? gimana kalau kita cari bocoran sama anaknya Pak Jokowi? Sama Mas Gibran. Ya, jadi aduh, mohon maaf nih Mas, yang anak Jokowi di Solo, saya di Bogor, Depok, mirip aja kebetulan namanya. Mungkin karena referensinya masih sama kali ya untuk lahiran ya. Nah, jadi kalau pemindahan ibu kota yang sekarang ini kan masalahnya juga pandemi dan yang sekarang jadi epidemi. Kita melihat sebagai orang yang melihat dari sejarah dari masa lalu harus suatu kehati-hatian apakah ini tepat atau tidak. Ya, beberapa perdebatan juga banyak mengatakan bahwa pemindahan ini kan seperti seakan-akan menyerah gitu kan Mas ya, menyerah buat menyelesaikan masalah di Jakarta, akhirnya ya sudah pindah karena tidak, mereka sudah bingung, udah mentok gitu kan, katakan udah stuck harus ngapain sama Jakarta, ya udah pindah gitu kan. Dan itu juga pembicaraan yang sama ketika waktu dulu di beberapa notulensi rapat perdebatan antara bagaimana ibu kota harus pindah ke Bandung itu juga sama, bicarakan apakah mau menyerah dengan Jakarta, Batavia, akhirnya pindah ke Bandung atau bagaimana. Dan salah satu argumentasinya kan juga kalau kebiasaan Eropa juga kan agak eksploitatif dengan kota ya. Nah itu jadi menarik karena mereka ada yang beranggapan bahwa ibu kota administrasi pemerintahan harus dekat dengan bisnis. Dan ada yang satu lagi mengatakan apa hubungannya Gubernur Jenderal sama Tanjung Priok gitu kan? Emang dia dagang kapuk gitu di situ kan? Itu di notulensi sampai dikatakan seperti itu. Tapi yang menjadi menarik ketika kita membicarakan di masa kini dan masa lalu adalah jangan sampai suatu kesalahan yang terulang ketika mau pindah, tapi itu menjadi suatu kehati-hatian yang luar biasa, karena secara konteks kepentingan di masa lalu itu kan kolonial. Sekarang kepentingan kita, tanda kutip. Nah, jadi kita harus mempertanyakan kembali, kalau dulu tuh, ya itu zaman kolonial, kepentingan orang kolonial, kalau sekarang, dan ubahannya adalah ya sama-sama masih pengen di tengah dekat-dekat pantai. Apakah bakal menimbulkan masalah ekologi baru lagi? Nah itu kan jadi suatu kehati-hatian ya. Tadi kan juga Mas Rizal udah saya tahu bahwa
dulu juga ada perubahan ekologi dan itu juga di bagian pantai, dekat-dekat pantai utara Jawa. Nah, sekarang juga Nusantara itu dekat-dekat pantai, apakah tidak, dan bagaimana sistem dengan dampak kepada ekologi, pada alam, itu juga satu yang harus diperhitungkan, dan sampai sekarang kita kan masih kurang tahu jelas ya bagaimana masalah itu. Ya, yang kedua adalah masalah banyaknya ibu kota gagal dan sejarah. Mungkin kayak kalau kita tahu di Burma atau Myanmar itu Yangon, terus Canberra sendiri yang waktu sebenarnya nggak pindah, itu waktu perdebatan antara Sydney atau Melbourne, akhirnya pindah atau akhirnya dipilihnya Canberra. Terus berbagai kota lainnya yang mungkin paling mendekati itu Washington gitu kan. Cuman pembicaraan ekologinya kurang juga gitu. Nah, ini suatu kehati-hatian luar biasa karena kita tidak bisa menyamakan sama negara-negara lain juga, karena posisi juga Kalimantan itu kan paru-paru dunia ya. Nah, itu harus yang menjadi bahaya ekologinya. Nah, ini agak memutar-memutar, tapi ya itu ketika kita bicarakan itu menjadi timbul pertanyaan, apakah ini menyerah, akhirnya pindah atau tidak. Menurut saya di sini suatu ketidaktepatannya adalah kalau saya lihat dulu dalam notasi rapat adalah ya ini suatu yang ketidaktepatan karena masalah pandemi juga. Karena ya pemerintah punya satu tugas sendiri, dan ketika masih memikirkan bagaimana memindahkan ibu kota dulu juga, bahkan ketika pemerintah kolonial beralasan tidak mau memindahkan ibu kota tuh, sampai-sampai kenapa ini masih tetap ada dan masih bisa diteliti, itu pemerintah kolonial nggak mau, mereka ingin fokus kepada hal yang lain, dan akhirnya Bandung sendiri yang membiayai. Nah, itu jadi berbeda. Nah, makanya itu tetap berjalan, tapi nggak jadi. Nah, kalau sekarang kan negara pusat ya menjadi suatu ketidaktaatan karena negara bukan kolonial. Negara bertanggung jawab pada pemerintah, pada rakyatnya. Kolonial ya bertanggung jawab pada kepentingannya sendiri. Dia tidak bertanggung jawab pada kita. Dia bertanggung jawab pada masyarakat Belanda atau Eropa lainnya. Mereka nggak peduli kita mau mati hidup apa. Waktu dulu kan sampai ada laporan bahwa kita hidup dengan 2,5 sen di masa Malaysia. Mereka nggak peduli. Tapi pemerintah kita harus peduli sama kita. Kita yang punya kedaulatan rakyat, dan ini menjadi satu hati-hatian ketika kita bicara pemindahan ibu kota. Ya, yang paling fokus utama adalah perbaikan ekonomi dulu. Makanya waktu kalau kita lihat dalam beberapa laporan pemindahan ibu kota Hindia Belanda, itu beberapa departemen nggak mau pindah. Karena meskipun waktu itu udah mulai selesai Gedung Sate itu kan pusat pemerintah, 1924 itu mulai selesai. Tapi itu udah ada stagnasi ekonomi. Itu udah nggak mau pindah. Nah, ini juga berarti jadi bisa diartikan bahwa ekonomi dulu yang penting. Pas 1930, Departemen Pendidikan dan urusan ibadah atau urusan agama itu nggak mau pindah dengan alasan ya udah Malaysia. Nah, berarti kan ya sama, berarti ya kita fokus seharusnya ekonomi, perbaikan masyarakat dan sebagainya macamnya dulu. Baru kalau urusan pindah itu ya ketika kita sudah untung, tanda kutip, tanda untungnya baik itu ekonomi sudah membaik atau sudah lebih makmur dari tahun sebelumnya. Nah, itu menurut saya sih itu sih lebih intinya adalah ketidaktepatannya adalah di sisi kita harus memperhatikan ekologinya karena ini berbeda dengan semuanya, dan Kalimantan paru-paru dunia memang sendiri jelaskan banyak perhitungan bahwa bahkan munculkan masalah baru Pak, yaitu patogen tadi kan. Dan yang kedua adalah ekonomi, karena kenapa ketika kita membicarakan masalah ekonomi semuanya ya itu juga bakal berujung pada eksploitasi. Orang-orang eksploitasi ke hutan, eksploitasi ke alam, semua akan berakhir pada kita sendiri, di mana hidup kita menjadi tidak sehat lagi, dan itu menjadi pengolahan sejarah. Itu sih. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasan dari Kak Gibran ya. Selanjutnya dari Mas JJ, silakan Mas. Iya, makanya. Kayaknya apa Mas? Saya senang dengar ya, maksudnya kan salah satu hal yang menarik dari sejarah itu kan paralelisme ya. Jadi kesejajaran gitu. Jadi kalau dari Mas Gibran itu menjelaskan tadi itu kita ngerasa kok kita melakukan hal yang sama ya gitu, di setengah situasi bukan hanya krisis ekonomi gitu, tapi di situasi pandemi di mana minyak goreng makin susah dicari. Minyak goreng. Iya, maksudnya kebutuhan cabai yang kalau Mbak pulang dari pasar Pak 5.000 cabai cuma dapat 5. Jadi
Kalau pemerintah kolonial kan istilah Mas Gibran itu ya dia nggak peduli karena ini kan ruang eksploitasi ya. Ya susah lu aja yang susah, yang penting gue kan kagak gitu kan. Jadi dia meminjam istilah Bung Hatta itu nggak ada daulat rakyat, yang ada daulat tuanku gitu. Itu bedanya yang mau ditekankan Mas Gibran dulu dengan sekarang, harusnya mempertimbangkan daulat rakyatnya itu. Yang tidak ada hari ini, walaupun Belandanya udah pergi, daulat rakyatnya yang tidak diperhitungkan. Jadi tetap pindah ibu kota. Kalau saya sih sebenarnya pindah ibu kota, saya sering dibilang orang yang menolak pindah ibu kota. Sebenarnya saya tuh bukan menolak pindah ibu kota, saya menolak alasan pindah ibu kota. Karena apa? Karena saya sama seperti teman-teman belajar sejarah, dan salah satu stereotip dari sejarah yang panjang kolonialisme adalah orang pribumi bodoh. Iya kan? Kita harus melawan itu, karena itu fakta yang keliru, orang pribumi itu nggak bodoh. Tapi kan kalau kita misal baca alasan kepindahan ibu kota, maka saya harus ngomong, saya harus menolak. Karena apa? Karena itu menggambarkan bahwa orang pribumi bodoh. Satu, misalnya saya yang belajar sejarah, selalu dikatakan bahwa pindah ibu kota itu memenuhi amanah Bung Karno. Pertanyaan saya, kapan Bung Karno kepengen pindah ibu kota? Ya, satu. Kapan Bung Karno kepengen pindah ibu kota? Dan apa akhirnya keputusan Bung Karno dalam polemik pindah ibu kota? Yang saya dapati sumbernya, Bung Karno sebenarnya secara personal itu tidak kepengen pindah ibu kota. Satu, karena dia tahu banget, mungkin dulu Mas Gibran bisikin dia ya, pindah ibu kota itu kan bukan murah, bukan mudah, dan mahal. Dan kita kismin waktu habis merdeka, miskin, Miss Queen gitu, Miss Queennya gitu. Kita harus pindah ibu kota dan ongkosnya besar. Sementara di Jakarta jumlah jamban aja bisa dihitung nggak sampai 2.000 coba. Nah itu kalau kita baca buku-buku Susan Blackburn kita ketawa itu di tahun 1950 kita baru balik kita punya jamban nggak lebih dari 2.000. Problem ya, penduduknya udah hampir 3 juta, jambannya cuma nggak sampai 2.000. Itu menurut saya hal yang menggambarkan ya bahwa kita kere, dan harusnya kita berpikir jangan sampai kita mengganggu ekonomi kita yang sudah kere menjadi semakin kere karena ambisi gitu. Jadi Bung Karno pilihannya ya dia nggak ngomong langsung sih ya, karena dia respect ya terhadap teman-temannya, dan dia sendiri menjadi bagian dari dia ibu kota negara seperti Republik Jogja ya. Dan ada usulan terpecah menjadi dua, atau mencari ruang semua si kawan si ruang arsitekturalnya kolonial begitu, misalnya muncullah Kedu, Magelang gitu ya. Tapi juga muncul tawaran-tawaran lain ya di Bandung ya, di Malang ya, tetap di Batavia. Tapi ya Bung Karno akhirnya memilih untuk tetap di Batavia karena satu ya, itu yang paling murah dan paling memungkinkan, dan walaupun itu membuat dia menjadi sangat repot. Tapi kita harus ingat Bung Karno itu kan arsitek ya. Jadi dia kemudian memilih sebagai arsitek of nation harus bertanggung jawab terhadap sebuah ibu kota nation yang baru. Jadi dia ambil tanggung jawab itu dan dia ubah wajah ibu kota kolonial yang namanya Batavia menjadi ibu kota nasional Jakarta. Nah, kalau kita baca sumber-sumber, saya sering disanggah dibilang, ya tapi kan Bung Karno mau pindah ke Palangkaraya. Setahu saya Palangkaraya itu nggak pernah dibayangkan Bung Karno untuk ibu kota Republik Indonesia. Itu ibu kotanya Komintern kan, komunisme internasional kan, iya. Yang dipesan oleh Komintern melalui Semaun, karena waktu itu ada politik containment kan, perang dingin. Jadi Asia Tenggara itu harus punya benteng pertahanan terhadap pertahanan perang itu, dan ditunjuklah Indonesia, dan posisinya waktu itu ditetapkan baiknya ada di
Kalimantan. Dan kita bisa lihat itu sisanya ya, maksudnya seluruh perangkat, seluruh alat, seluruh gagasan itu dari Rusia, tapi tempat oleh Bung Karno. Dan itu kan hilang dalam sejarah ya, karena kemudian kita tahu setelah peristiwa 65 kan, nggak mungkin lagi orang ngomong tentang sebuah kota, ibu kota Komintern di Indonesia gitu. Jadi itu beban yang disimpan. Jadi itu sebenarnya bukan ibu kota dari Republik Indonesia. Dan memang Bung Karno nggak pernah mau pindah, apalagi kita sebenarnya bisa baca itu dari sejak awal ya, dia pindah dari Jogja. Hal pertama yang dilakukan kalian tahu apa? Yang pertama dilakukan Bung Karno itu ya bikin tiang bendera yang baru di istana. Itu sebenarnya penanda tentang ada gairah ya, ada dorongan arsitek of nation ya Soekarno itu untuk memulai titik itu dari istana, dari Jakarta. Dan menurut saya itu akhirnya diomongin sama Soekarno bahwa kayaknya secara persona gue pilih Jakarta dia jadi ibu kota. Itu kan tahun 62 dia ngomong waktu ulang tahun Jakarta, kemudian tahun 64 diresmikan kan sama Bung Karno gitu. Dan yang paling menarik menurut saya adalah akhirnya Bung Karno di masa senjanya sebelum dikudeta itu kita bisa tahu bahwa gagasannya dia bukan pindah ibu kota, kita dipertegas gitu ya, maksudnya dia nggak pernah membayangkan lagi pindah ibu kota, dia membayangkan sebuah megapolitan. Dan gagasan ini menurut saya pernah dibawa oleh Bang Ali ya, orang yang disebut sebagai kado terbaik dari Bung Karno ya. Bang Ali minta antar Pak Sutioso waktu itu menghadap Pak SBY untuk bicara pesan Bung Karno, dan SBY setuju. Tapi karena Pak SBY itu bersih tegang dengan siapa ya, Bu Mega, bersih tegang dengan Bu Mega, Pak SBY nggak mau namanya megapolitan. Nanti kan mereknya beda gitu. Dia pengen mereknya ya SBY. Maka SBY nggak menggunakan istilah megapolitan. SBY menggunakan istilah greater. Kayak Greater London, Greater Tokyo, kayak gitu ya kan. Nah, itu yang digunakan oleh Pak SBY gitu. Nah, gagasan itu bisa dibaca sama salah seorang tukang bisiknya Pak SBY. Seluas apa gagasan tentang Greater Jakarta itu, ada sebuah tulisan di satu surat kabar besar, saya lupa gitu, diterangkan gagasan tentang Greater Jakarta tersebut. Jadi buat saya itu satu hal yang kenapa saya menolak, bukan karena saya menolak pindah ibu kota, tapi alasannya. Yang kedua yang paling menarik juga alasannya itu disebut-sebut ekologi ya, dengan mereferensi mengacu kepada Brasilia. Nah, yang belajar kayak dia, belajar pindah ibu kota pasti belajar Brasilia. Dan sebelum ini juga menurut saya pas lagi rame-rame Zulfikar Amir juga nulis di Kompas ya, dan menjelaskan tentang apa itu Brasilia yang digembar-gemborkan dalam alasan pindah ke Kalimantan dan membangun kota ekologis dengan referensi Brasilia. Justru sebaliknya, Brasilia itu bukan kota yang sangat ekologis. Iya, justru dia itu kota yang menimbulkan bencana ekologis. Coba, ada dua hal yang berbeda gitu. Nah, itu menurut saya gambaran kenapa Bung Karno setelah pulang dari Brasilia nggak pernah menyebut lagi Brasilia. Sebelumnya dalam pidato-pidatonya tuh Bung Karno kan menyebut ya tentang Brasilia. Tapi kemudian saya pikir pasti Bung Karno menyadari ya ketika dia lewat menuju kota Brasilia, saya bayangkan ya, jalan raya Belem yang besar itu, dia pasti bisa membayangkan berapa ratus ribu hektar
hutan yang dihancurkan untuk membuat jalan itu. Itu terlepas dari apa ruang pendukung kota ya yang nanti akhirnya diekspansi dan menjadi ruang bencana ekologis ya. Tapi sejak awal tuh udah bisa dibayangkan oleh Bung Karno bahwa ini bukan akan menjadi kota ekologis tapi menjadi pusat bencana ekologis, dan kita bisa lihat sampai sekarang kebakaran hutan yang brutal di akibat dari Brasilia itu ya, sampai saya baca terakhir presiden Meksiko atau apa yang bawa ember dari helikopter terus tuang ke bawah karena kebakaran hutan. Nah, itu menurut saya juga alasan kenapa kok disebut Brasilia. Yang terakhir menurut saya ada banyak alasan yang buat saya menolak bukan pindah ibu kotanya tapi alasan. Kalian kan pasti baca kan naskah akademiknya pindah ibu kota kan? Baca gak naskah akademik pindah ibu kota? Kan kalau kita orang yang belajar ya ya jelek-jelek ini kita belajar lah ya karya akademik yang baik gitu ya. Yang kita baca karya akademik pertama kan kalau untuk membuktikan ini karya akademik yang bebeneran gitu ya istilah orang kita yang betulan itu kan kita bacanya nggak dari depan kayak baca Quran dari belakang ya, dari kanan ke depan gitu ya kan, kanan ke kiri. Karena apa? Yang kita baca kan referensinya dulu. Kalau dia beneran karya akademik ya referensinya beres dong. Istilahnya ada buku babonnya, rujukannya beres. Nah, ketika saya baca naskah akademiknya yang ramai di sosial media, saya kaget. Dari 25 referensi, itu kok nggak ada satu referensi pun hasil akademisi Indonesia. Semuanya akademisi asing. Nah itu gimana ya, saya langsung, wah ini harusnya kita marah atau gimana, karena hampir lebih seperempat abad kita merdeka, masa sih dunia pendidikan kita, institusi pendidikan kita nggak melahirkan akademisi yang layak dikutip gitu ya, dijadikan referensi untuk sebuah karya besar anak bangsa sendiri gitu. Nah ini menurut saya yang jadi ramai ya, mudah-mudahan aja sih udah dikoreksi ya, sudah diupdate, sudah diperkaya begitu ya, dan memasukkan bagian referensi itu karya akademik kita. Jadi itu saya menolak tuh karena karena alasannya, bukan karena kepindahannya. Kepindahan itu saya sepakat dengan Mas Gibran bahwa yang kita mahkotai pertama dulu itu kalau kita mau pindah adalah kesejahteraan kita, tarafnya sampai di mana. Karena pindah ibu kota bukan mudah dan bukan murah. Oke, terima kasih buat Mas JJ atas penjelasan mengenai gimana sih pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang gitu ya Mas dan juga Kak Gibran. Sekarang ini lagi mengalami masa pandemi juga ya, di mana ekonomi lagi ya naik turun lah jatuhnya. Nah terus sekarang ini juga digembor-gemborkan bakal pindah secepatnya gitu. Kalau dari Mas Gibran, dari Kak Gibran dan juga Mas JJ, jadi kepanggilnya jadi Mas Gibran, mohon maaf ya. Kalau misalnya dilihat, iya bagus kok, mirip jadinya. Kalau misalnya, oh ya, oh, beda orang. Kalau misalnya dilihat dari sisi perekonomian tadi kan udah sisi ekologis juga udah ada, dari sisi historis juga ada. Kalau misalnya dilihat dari sisi masa-masa pandemi ini, terus abis itu kalau misalnya kan di Jakarta sendiri, Mas JJ dan juga Kak Gibran tahu ya, Jakarta tuh udah macet, terus polusinya juga banyak gitu ya. Terus masalah-masalah lain seperti kayak banjir dan lain-lain. Apakah nantinya kalau semisal ibu kotanya sudah benar pindah ke Kalimantan Timur, apakah masalah-masalah seperti ini tuh akan timbul kembali atau gimana nih Mas? Dari Mas JJ dan juga Kak Gibran, kira-kira. Oh silakan Kak Gibran dulu. Baik, mungkin kalau kita main asumsi-asumsi agak berat sih ya, karena biasanya masa lalu, tapi kan emang sejarah dan selalu untuk masa depan ya. Nah, kalau saya berkaca dari apa yang saya tulis dan saya teliti itu, banjir tetap ada. Cuman itu menjadi perhatian perlu makanya. Bahkan ketika pemerintah Bandung yang mereka kan mendanai sendiri Bandung untuk menjadi ibu kota,
walaupun itu menjadi perdebatan sampai di Twitter mereka ditolak-tolak dan sampai wali kota penggantinya di Kops itu Saresma tuh sampai nanya depan Menteri Koloni itu kayak berkata demi Tuhan apa hubungan Gubernur Jenderal dengan Tanjung Priok gitu kan. Nah mereka tuh memperhatikan masalah banjir juga dan itu juga masalahnya terlihat di beberapa notulensi ketika masalah perbaikan kesehatan dan pemukiman masyarakat di perbaikan kampung, perbaikan perumahan, dan mengadakan masalah sanitasi dan drainase. Nah, mereka buat rancangan itu sedemikian rupa sampai itu di notulensi bisa itu dicari itu in Howard sama Bandung and Hijin itu judul buku laporannya yang ada notulensinya juga itu ngomongin biar gak banjir ini gimana dan pembuangannya arah kemana harus kemana dan bagaimana harus diolah dan nantinya bakal ditampung kemana dulu gitu. Nah itu tuh benar-benar diomongkan sampai dikategorikan jenis drainasenya itu harus diolah kemana dulu. Nah itu kan menunjukkan bahwa mereka yakin meskipun itu daratan tinggi, Bandung kan dataran tinggi, walaupun dia dulunya danau purba dan sebagainya macamnya, tapi Belanda tetap kayak banjir tetap mungkin ada gitu. Akhirnya makanya mereka membicarakan bagaimana ini air limbah dan air hujan, bahkan air hujan diperhitungkan dengan jelas arahnya kemana biar tetap nggak banjir. Terus waktu itu pemindahnya yang kedua adalah Bandara Andir yang sekarang jadi Pusat Sastra Negara yang saat. Dan dulu itu mereka di lapangan terbang Sukamiskin. Nah, kenapa pindah? Alasannya banjir. Itu dipindahnya. Jadi ya banjir bakal bisa tetap ada. Nah, makanya itu salah satu yang perhatian khusus ditaruh pada pemerintah kalau mereka tetap mau pindah dan itu memang biaya yang luar biasa dan harus diteliti lebih jauh lagi bagaimana di Kalimantan kan Kalimantan juga tanahnya beda juga kan walaupun memang katakanlah waktu pemerintah mengatakan bahwa Kalimantan dipilih karena tidak rawan bencana, jauh dari gempa dan sebagainya macamnya ya Mas. Nah, itu jadi kayak seakan-akan dengan ke Kalimantan nggak bakal ada banjir. Kata siapa gitu kan. Ketika Belanda mau pindah ke Bandung saja, banjir itu sudah was-was gitu. Udah kayak jangan ada banjir di sini gitu kan. Ya, ibarat kata Jakarta tuh udah berapa kali dievaluasi saja tetap banjir dan akhirnya mereka udah mau pindah ke Bandung yang dibicarakan salah satu yang ditakutkan adalah selain penyakit banjir dan itu berarti menunjukkan bahwa penyakit akibat dari perubahan ekologi adanya masalah bencana ekologi itu menjadi sesuatu yang was-was yang harus diperhatikan dan diperhitungkan yang luar biasa bahkan ketika dalam laporan akhir 1927 itu sampai kalau nggak salah Risma atau Dikops itu di dalam rapatnya mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah perubahan ekologi dan menghindari bencana seperti banjir atau masalah dari pembangunan dari ibu kotanya Belanda, bagaimanapun apapun acaranya, bagaimana apapun caranya, Bandung harus berhutang, harus mengutang untuk mendanai untuk menutup itu semua. Nah itu menjadi masalah luar biasa. Tapi kalau kita lihat kembali ke masa kini, apakah kita mau berhutang untuk menyelesaikan masalah itu? Nah itu kan harus kita kembalikan gitu kan. Karena ya kalau masalah lagi seperti ada, mau pindah kemanapun masalah baru akan selalu muncul. Ya ibarat kata kalau beberapa tetangga kan mengatakan jangan pindah masalah akan menimbulkan masalah baru. Dan jangan terlalu berharap dengan sesuatu apa yang kita bikin baru itu langsung wah gitu kan. Bahkan pepatah yang paling terkenal adalah Rome wasn't built in a day. Roma nggak pernah dibangun dalam sehari gitu kan. Itu sih. Oke, baik. Dari Mas JJ ada tambahan? Silahkan. Ya, saya pikir ada tabiat itu nggak mudah diubah, ini nggak semudah kita membalik telapak tangan ya. Tabiat kita berkota juga sama menurut saya. Ini sebenarnya penjelasan Mas Gibran tadi itu secara tidak langsung pengen ngomong tentang tabiat kita berkota. Jadi dari situ kita bisa lihat ya, apakah kalau misalnya kita di Jakarta itu hidup dalam
berkota itu tidak ekologis, kemudian kita pindah, kemudian bisa menjadi ekologis gitu. Ini kan pertanyaan yang mendasar menurut saya. Kalau kita penjahat ekologi, apakah kalau kita pindah terus kita akan menjadi pahlawan ekologi kayak gitu? Kan itu menurut saya penting ya gitu. Nah, di situ sebenarnya kita diajak untuk berpikir. Persoalannya kan ruang untuk berpikir itu seperti dikekang gitu ya. Jadi seolah-olah hanya ada satu pilihan. Ya kalau dengar Mas Gibran tadi itu kita bisa merasakan perdebatan yang diceritakan Mas Gibran itu panjang bertele-tele, itu sebenarnya itu sebuah upaya mencari apakah memang kita benar-benar perlu pindah ibu kota itu loh sebenarnya. Kalau memang kita perlu pindah ibu kota, apa nggak ada klausul yang lain selain pindah ibu kota? Ya memang ini masalah kota ini, tapi apakah tidak jauh lebih mahal kosnya daripada memperbaiki masalah ini ketimbang bikin yang baru? Nah itu kan kayak gitu tuh menarik. Nah persoalan besarnya kan hari ini nggak ada diskusi itu. Semuanya itu kan apa? Gimana ya, semuanya tuh ya sepakat setuju gitu dalam tempo proklamasi sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya begitu kan. Itu gimana caranya publik seolah-olah tidak punya kesempatan untuk memperdengarkan suara yang sama. Saintis juga tidak punya kesempatan untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda begitu ya. Jadi kita seolah-olah hanya punya satu pilihan gitu. Pilihannya adalah pindah atau mati gitu ya. Persis kayak zaman VOC gitu. Tapi kan kalau kita diberikan kesempatan untuk punya suara yang lain, mungkin menurut saya akan menarik. Akan membuat kota itu terasakan keluar dari rel sejarah panjang kota-kota di Indonesia itu sesungguhnya dibangun hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi dan ambisi kaum aristokrasi uang dan aristokrasi politik. Kan dalam periode yang panjang kayak gitu, kota itu nggak pernah menjadi kota dalam artian publik ya gitu ya. Tapi dia elit gitu. Nah ini kan problemnya. Kalau kita baca sejarah kota begitu, kota-kota di Indonesia gitu kan, setelah desentralisasi web, politik etis, dan kemudian tumbuh institusi-institusi politik perkotaan kayak Kemente begitu itu kan perdebatannya mulai pertanyaan kayak gitu. Ini kota siapa sih? Kayak misalnya kota-kota Belanda bahkan Karsten itu kan masih dengan stratifikasi ruang gitu ya, segregasi kolonial, kotanya kulit putih, kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi menurut saya tuh kita sebenarnya harus menagih ya sebagai publik, bisa nggak pemerintah itu memberi ruang untuk wacana yang lain? Jadi bukan ketuk palu politik, tapi membiarkan meja itu terbuka buat siapapun itu bicara gitu. Dengan basis pengetahuan, dengan basis riset yang baik dan mengajukan alternatif selain pindah ibu kota gitu. Itu yang menurut saya suara-suara ini yang penting diperdengarkan, dan sayangnya kan hari ini nggak dapat kesempatan supaya suara-suara itu mendapatkan tempat, sehingga seolah-olah ya pokoknya kita mau nggak mau ya harus ikut pindah, setuju nggak setuju ya pokoknya kita pindah begitu. Nah persoalan kan bukan ongkos yang murah, itu kan setengah dari APBN gitu. Setengah dari APBN itu, dan pertanyaannya siapa yang bayar nanti? Itu kan perdebatan itu juga ujung-ujungnya akhirnya urusan ekonomi, dan kalau urusan ekonomi kita harus memilih jalan yang mana yang lebih mungkin murah dan rasional, bukan yang irasional. Oke, baik, terima kasih tambahannya dari Mas JJ, dan ini itu ya apa namanya penjelasannya benar-benar
lumayan rinci gitu Mas dari Mas Gibran dan juga Mas JJ mengenai pemindahan ibu kota nih ya tadi mengenai Bandung, lalu dilihat juga dari perspektif historis, ekologi dan juga masa masa kini yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mas JJ dan juga Mas Gibran. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan apa namanya memberikan pertanyaannya di kolom komentar ataupun melakukan raise hand. Untuk teman-teman dipersilahkan. Wow, yang nonton banyak banget Mas. Oke, mana nih? Kita sedang menunggu. Apa kita sekalian beli bakso dulu gitu ya, biar sekalian nungguin teman-teman yang mau nanya. Oh, yang di sini juga boleh kalau mau nanya silahkan. Dari teman-teman yang datang secara offline. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Belum ada yang bertanya sesi pertama, kita buka sesi kedua. Oh iya, betul. Kita buka sesi kedua kalau sesi pertama belum ada ya. Ayo, ada teman-teman, silahkan. Oh ya, silahkan kepada Mas siapa ingin bertanya? Oh, Mas Ferza, silahkan Mas Ferza. Ada ya? Ya. Ya seperti Mawang. Sini aja ya. Masuk frame Mas. Waduh. Iya, silahkan Mas, silahkan. Waduh. Oke, sebelumnya, waduh. Oke, sebelumnya selamat sore buat Mas JJ, Mas Gibran, Kak Gibran, dan teman-teman semua, baik yang online maupun offline. Ini kali ini saya pengen bertanya terkait dengan perpindahan ibu kota. Nah, seringkali dari alasan-alasan yang sudah diberikan baik oleh Kak Gibran maupun Mas JJ sendiri sebenarnya sangat bagus. Namun kita kan adalah suara dari grassroots ya, dari akar rumput masyarakat gitu. Namun seringkali alasan-alasan yang ada di parlemen gitu, baik dari kalangan oposisi juga tidak kalah absurdnya gitu. Seperti alasannya, kalau kita kan menyebutnya seperti ekologi, urusan dengan alam lah, alam dan juga kependudukan. Namun di parlemen malah dibahas seperti yang bahkan terkesan rasis, seperti yang waktu itu pernah viral itu kan, kayak Kalimantan itu sangat jauh tempat jin buang anak gitu. Dan justru malah membenarkan pemerintah buat makin menggembar-geborkan lagi gitu, karena alasan-alasan ini tidak sampai ke parlemen. Bagaimana pandangan dari Mas JJ maupun Kak Gibran gitu terkait dengan hal tersebut? Ya, pertama saya pikir itu kan diskursus ya. Diskursus itu kan ada hegemoni ya. Jadi kita sedang bicara hegemoni dan ini kan proyek negara ya. Negara itu punya seluruh perangkat dari mulai duit sampai alat gitu ya untuk menghegemoni sebuah informasi ya dan mereproduksi informasi agar menguntungkan mereka. Makanya tadi saya bicara untuk suara alternatif yang lain itu kan tidak diberi, tidak ada kesempatan ya untuk tampil dan bertanding gitu. Jadi menurut saya sebenarnya ini fenomena yang kita alami bukan hanya di dalam wacana ya, hampir di seluruh aspek kehidupan kita, terutama yang berkait dengan hajat hidup orang banyak, politik yang mengedepankan kedaulatan itu kita akan selalu di-cut gitu, selalu dipotong gitu ya untuk bisa sampai ke sana gitu. Misalnya soal pemilihan presiden gitu kan, itu juga kan orangnya ya dia aja gitu, yang bicara ya dia lagi. Jadi ini urusan ruling class gitu kalau istilahnya Moska gitu. Jadi ya ini ruling class aja. Jadi itu yang saya katakan tadi, sebenarnya society itu nggak pernah ada gitu. Jadi kita ada waktu pilkada, waktu pemilu gitu ya. Setelah itu kita tidak ada gitu. Kita dianggap nomor gitu ya. Jadi saya kan berpikir bukan wacana kayak gini tidak ada ya. Wacana kayak gini ada. Ini adalah wacana alternatif. Cuma persoalannya adalah kita tidak punya cukup perangkat seperti negara punya perangkat untuk menghegemoni
diskurs. Nah, itu problemnya. Jadi kalau kita ingin membesarkan wacana ini, problem terbesarnya adalah bagaimana menciptakan perangkat itu. Perangkat counterculture terhadap diskurs kekuasaan. Itu gimana ya? Karena seluruh institusi diskurs kita itu kan sakit kan, atau dikooptasi oleh negara. Kan kayak tadi dibilang misalnya, yang dibahas ya tempat jin buang anaknya yang esensial gitu, ada yang dibahas tentang ekologi, tentang ancaman ekonomi, kayak begitu, tentang urgensi dari pindahnya ibu kota, kayak gitu. Gagasan lain di luar pindah ibu kota itu kan bukan isu yang nggak ada, itu isu yang ada. Itu isu alternatif, tapi suara yang minor gitu, suara yang kecil dan bukan suara yang dominan. Jadi menurut saya adalah di titik ini ya, persoalan besarnya adalah persoalan diskurs ya, dan kaitannya dengan yang disebut Gramsci hegemoni, dan yang bisa melakukan itu hanya negara. Baik, mungkin nambahin aja dari Mas ya. Kalau berkaca dari yang Bandung tuh sebenarnya juga kan terkesannya inlander atau ya pribumi itu gak diajak juga kan. Ibarat kata kalau sekarang kan ya paling the ruling class itu kan yang mengatur dan menolak, dan ujung-ujungnya juga narasinya malah aneh gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya yang lebih juga tadi yang udah di Mas JJ kita udah dijelaskan adalah suatu hal yang tadi juga dinyatakan mengenai draft naskah tuh, itu kan juga memperlihatkan bahwa ada seakan-akan tidak percaya sama sendiri gitu. Naskahnya dari orang-orang luar negeri gitu kan sumber referensinya, gak ada orang Indonesianya. Terus ya di situ memperlihatkan bahwa apakah ini kita dipartisipasikan atau para akademik dipartisipasikan, atau apakah kita dipercayai gitu kan, bukan lagi kita diikutsertakan tapi mereka percaya gak sih sama kita gitu kan, kasarnya gitu kan. Nah, pembicaraan ini kan jadinya ya udah jadinya mau pindah apa nggak pindah, mau pindah apa nggak pindah. Kalau diberikan ke masyarakat dan akademisi, para peneliti itu bisa saja di luar dari pindah ke Kalimantan atau tetap di Jakarta lebih luas daripada itu kan. Atau memberikan solusi, kalau mau pindah ke Kalimantan gimana, kalau tetap di Jakarta apa yang harus selesaikan. Itu kan menjadi lebih luas lagi bagaimana mengatasi semua ini gitu loh. Nggak hanya sebagai pindah atau nggak pindah ke tempat anak jin buang anak atau Jakarta yang bakal tenggelam berapa tahun lagi gitu kan. Masa pilihannya kan aneh banget gitu kan, kayak kita pilih tenggelam atau ke tempat jin buang anak gitu kan. Itu aneh gitu masalahnya. Jadi kalau dulu tuh di Bandung tuh waktu pemindahan ibu kota ke Bandung itu tuh ada satu orang yang ikut partisipasi perdebatan itu. Waktu itu kan jadi waktu pembangunan Bandung sedang digembar-gembor dilaksanakan, itu para arsitek juga ikut berdebat bagaimana bentuk konsep arsitektur dan sebagainya macamnya. Muncul satu orang yang dia orang Bumi Putra walaupun ningrat. Ya, ningrat ya masa itu yang memiliki kesempatan pendidikan yang lebih untuk suara. Abi Kusno. Nah, Abi Kusno tuh dia salah satu yang bisa dibilang arsitek otodidak kan dulu kan. Nah, dia nulis di Lokal Teknik, itu majalah terbitan tentang bagaimana membuat masalah urusan teknik kota dan macam-macam, itu buat khusus di situ. Nah, perdebatan satu di Lokal Teknik dan di Lokal Bilangan, di dua penerbitan itu tuh perdebatan antar arsitek tuh sampai ngejelek-jelekin satu sama itu udah kencang banget di situ, sampai yang luar biasa tuh pas Shoemaker kritik besar-besar gedung sate, bilang gedung aneh dengan apa itu sate di atasnya gitu, terus identitasnya agak jelas, atapnya Indonesia tapi ininya Barat. Nah, Abi Kusno di situ mengkritik ketika Shoemaker selesaiin Jabbers, gedung bursa tahunan Bandung, dan dia mengaitkan dengan pemindahan ibu kota. Ya, dia bilang intinya nggak masalah kalian berdebat apapun masalah arsitektur, tapi
ini pertanyaannya adalah ketika Yabes berdiri meskipun memang untuk kepentingan ekonomi dan ekonomi kolonial, dia udah ngomong kepentingan ekonomi kolonial, kepentingan ekonomi buat orang Eropa, bukan untuk pribumi. Tapi kalian bawa-bawa identitas kami gitu kan, maksudnya ngomongin arsitektur tuh harus ada berasal dari Jawa, terus ketika Schumacher mengatakan Jawa nggak punya arsitektur murni gitu kan, mereka bukan arsitektur murni, arsitektur terapan, tapi mereka arsitektur murni, sangat berbeda. Dan itu perdebatan antar arsitek, tapi mereka nggak melibatkan orang pribumi, tapi mereka mengambil budaya pribumi gitu. Nah, di situ dia mengatakan bahwa ini kepentingan siapa? Kalian, ini kepentingan kalian, tapi kok bawa-bawa kami gitu kan? Kami nggak diikut partisipasi kok sama ini gitu loh. Tapi ketika dia muncul di dalam tulisan itu memberikan suatu pernyataan bahwa ya para akademisi dan di luar dari pemerintah itu harus terlibat. Dan dia menulis itu dengan sengaja bahwa dia mengkritik bahwa mau bentuk arsitektur yang modern mau apa, ya itu bukan urusan kami. Kami urusannya adalah kami harus berpartisipasi masalah ini gitu. Dan masalah pemindahan ibu kota, ya hidup bukan kalian doang. Dan dia benar-benar menunjukkan bahwa pribumi juga peduli kok masalah arsitektur, peduli kok masalah pembangunan kota. Ya mungkin juga salah satu juga MH Tamrin yang peduli dengan masalah kebaikan kamu kan juga itu. Cuman kan itu juga mereka punya posisi berbeda dengan orang-orang yang di posisi sekarang. Jadi ya menjadi suatu apa ya, kesadaran yang jarang muncul gitu loh. Kayak orang hanya menerima, oh pindah nggak pindah, kalau kamu nggak pindah kamu adalah oposisi, kamu terima pindah kamu adalah pro pemerintah, tapi tidak terlintas di pikiran bahwa coba dikasih ke yang lain, coba cari yang lain, nggak terbatas hanya itu, coba kita bicarakan dengan para akademisi. Itu kan menjadi nggak menjadi obrolan yang aneh absurd kayak tadi yang ditanyakan kan, kayak tempat yang tadi yang sampai pusat mereka tersinggung itu kan ya suatu yang nggak ada normal lah gitu kan, berkata jahat banget gitu, padahal sama-sama bangsa Indonesia gitu, yang akademis lah gitu lah. Dan terlepas dari itu semua, itu sih. Berarti dapat saya simpulkan ya dari baik dari Mas JJ maupun dari Kak Gibran, kalau misalnya sebenarnya diskursus tentang perpindahan ibu kota ini sebenarnya dapat menjadi diskursus yang sehat ya gitu, sehat dan logis gitu. Namun kemudian pada akhirnya ya kita melihat bahwa pada akhirnya rakyat itu cuma alat, cuma alat buat 5 tahun sekali gitu, tidak akan sulit untuk dimasukkan ke dalam diskursus tentang isu-isu pemerintah yang penting seperti isu perpindahan kota ya. Ya, terima kasih kepada Mas JJ dan Kak Gibran. Ya, terima kasih kepada Mas Ferza ya atas pertanyaannya dan menambah diskusi makin banyak lagi nih gitu ya dari pertanyaan yang tadi. Karena yang nanya saking banyaknya ya Mas ya, dan juga kalau dilihat waktunya sebentar lagi udah mau sore, takut hujan sebenarnya karena kita di ruang terbuka. Jadi selanjutnya kalau bisa disimpulkan ya dari hasil diskusi pada sore hari ini gitu ya, kalau dilihat pemindahan ibu kota itu memang bukan hal yang pertama kali dilakukan, karena sudah dari masa kolonial Belanda juga sudah ada rencana pemindahan ibu kota, lalu memang dilaksanakan pemindahan dari Jogja, Bukit Tinggi dan kembali lagi ke Jakarta. Namun memang banyak permasalahan yang timbul karena pemindahan ibu kota sendiri, karena penataan kotanya juga masih belum siap untuk dijadikan ibu kota. Lalu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga harus banyak ini lagi ya, maksudnya literasi lagi dari Indonesia juga ya, bisa dibilang kayak gitu, karena apa namanya, salah satu alasan Kalimantan juga kan salah satu paru-paru dunia. Kalau misalnya nanti ada pembangunan di sana, apakah pohon-pohon di sana akan ditebang atau seperti apa kayak gitu. Nah, karena diskusi yang sangat seru nih dari kedua pembicara kita yang ganteng-ganteng banget nih, Mas JJ dan juga Kak Gibran. Selanjutnya dari kami nih, Mas JJ dan juga Kak Gibran, kami ada sedikit kenang-kenangan buat Mas JJ dan juga Kak Gibran sebagai tanda terima kasih dari teman-teman SKS UI untuk penyerahan sertifikat dari
Ketua SKS kepada Abang, dipersilakan. Nanti sekalian dokumentasi. Oh, dari Mas Rizal dulu boleh. Ya, di foto. Siapa yang mau foto? Arahnya mungkin ke sini Kurang naik guys. Nggak kelihatan soalnya kepalanya. Iya. Oke. Boleh di dokumentasi? Ya. 1, 2, 3, cheese. lagi. Oke, lagi boleh. 1, 2, 3. Iya, banyak banget Mas. Lagi. Oke, lagi. Sekali lagi. 1, 2, Biar banyak Mas. 1. Senyum. Oke, selanjutnya buat Mas Gibran. Kak Gibran, silakan. Ya. Kurang naik. Kak Gibrannya tinggi soalnya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Gayanya ganti dong. Ayo jangan lama-lama. 1, 1, 2. 3. Oke, terima kasih kepada Abang selaku wakil dari SKS, dan aku mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Mas JJ dan juga Kak Gibran selaku pembicara pada diskusi AWAS sore hari ini ya. Kita banyak banget dapat ilmu-ilmu nih, juga banyak tahu dari sisi historisnya, sisi ekologis, dan sisi dari masyarakat sendiri ya, kita karena kita sebagai masyarakat, dan juga dari diskusi tadi terakhir dari tanya jawab dari Mas Ferza ya, jadi kita lebih paham lagi mengenai pemindahan ibu kota ini ya. Nah, kalau dari saya sendiri selaku moderator, saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, dan juga terima kasih kepada peserta baik secara offline maupun secara online yang sudah mengikuti kegiatan diskusi AWAS kita pada sore hari ini. Sebelum penutupan, kita dokumentasi dulu secara Zoom ya, teman-teman dari peserta boleh untuk dinyalakan kameranya. Kita lihat ke arah kamera, Mas, dan juga Kak Gibran untuk sesi dokumentasi secara Zoom ya. Kepada teman-teman yang hadir dalam diskusi awas ini, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera karena setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, boleh dinyalakan kamera biar kelihatan nih ganteng sama cantiknya nih dari teman-teman peserta. Oke, dari teman-teman dukung gimana? Udah siap? Udah enggak? Udah, Ya. udah, oke. Oke, kita ini ya. Kalau misalnya masih ada yang mau nyalain kamera boleh. Kalau nggak ada kita bisa langsung dukung. Baik, sesi dokumentasi akan saya lakukan dalam 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Udah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada dukung. Dari Mas JJ dan juga Kak Gibran, apa ada penutup untuk diskusi hari ini? Silakan. Oh iya, maksudnya ada statement terakhir gitu sebelum kita balikin lagi ke MC. Ya, oke, siap. Dari Kak Gibran ada? Ya ada aja deh. Ya mungkin penutup dari saya sebagai closing statement mungkin lebih baik. Nah, terima kasih untuk dari teman-teman SKS sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak Mas Rizal untuk diskusi. Mungkin selain perspektif ada saya adalah mengenai masalah pemindahan ibu kota ini dan ekologi, dan dari kajian perspektif historis itu mengingatkan kita bahwa ya manusia akan selalu berhadapan dengan pengulangan sejarah, dan itu suatu kesadaran yang penting bahwa manusia harus ingat dia berhubungan dengan alam, dan segala sesuatu apa yang dilakukan akan berdampak pada alam, dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan itu sih
lebih ke itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke MC. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Oci selaku moderator yang sudah memandu acara kita pada sore hari ini. Tadi pembahasannya seru sekali ya, menarik sekali mulai dari isu-isu lingkungan, pencemaran sungai sampai ke arsitektur, bahkan hingga ke kepentingan politik yang tumpang tindih gitu ya di ibu kota. Jadi kalau kata Bang JJ tadi, kalau kita mau menuntaskan permasalahan di ibu kota, ganti kepala gitu, itu agak ya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Sayangnya karena keterbatasan waktu kita sudah berada pada penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah datang, baik secara online maupun offline. Sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di diskusi awas yang ketiga. Terima kasih.